Oh, karena pengen pakai juga. Nah, adik-adik Firman tahu nggak kenapa sih kita ibadahnya di hari Jumat, Kak? Kenapa nggak di hari Minggu? Karena hari Jumat Agung hari ini kita mau sama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mati disalibkan di kayu salib. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kita mau bersukacita, kita mau memuji nama Tuhan karena kebaikan Tuhan Yesus yang sangat besar sama kita. Karena itu kita mau angkat lagu pujian Oh Sukacita. Semuanya bangkit berdiri yuk. Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik Firman, kita mau lanjut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan lagu pujian dihapuskan dosaku. Tita ke-5 sampai tita ke-10.
Demikianlah kita kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih pada semangat gak? Masih ya kak? Coba kalau masih, tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Oke, ini di sana masih pada mas Desa. Coba Kak Yunita yang panggil adik-adik kita. Ayo adik-adik yang masih jalan-jalan, kita mau mendengarkan lagu pujian. Kalian semua tentunya ngerti ya. Nah, kakak tes lagi. Tepuk tangan Yesus. Yes. Kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya adik-adik di rumah bangkit berdiri yuk. Kita angkat lagu pujian bertambah-tambah. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan pada bulan April yang tertulis dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik kita dulu, kita mau lanjut lagi bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Yesus disalibkan karena cinta.
Semuanya pakai dua tangan ya. Yesus disayangkan cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disayangkan cintanya. Kita nyanyikan lagu ini bareng ya. Yesus disayangkan cinta kepada siapa? Kepadamu. Yesus disayangkan cintanya, Tuhan dilakukan. Semuanya kita berdoa, hadirin lipat tangan, tutup matanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Hadirin sekolah dulu, sekarang juga waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Yanti Gondrol dari Sintong. Yaitu, adik-adik kita siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya, terlebih hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lalu pujian Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Semua yang masih berdoa, dibacakan tutup matanya. Ku tetap cinta, tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau pandang melanda. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri, tak mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku tinggalkan, ku persembahkan kehidupan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita lagu ini berawal dengan penuh sungguh-sungguh. Semua anak ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, semua anak ku tetap setia. Ku tetap setia.
Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Hingga saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama ibadah dengan anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, pada hari ini dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan, ajari kami juga untuk mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita ya. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Inang akan bacakan untuk kita semua. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Inang harap kita semua sehat-sehat ya. Nah, begini, kenapa ya kita hari ini beribadah? Bukankah ini hari Jumat? Terus kenapa kita beribadah? Nah, kalau kita perhatikan lagi orang-orang yang bergereja pada hari ini itu rata-rata pakaiannya warna hitam. Ada apa ya? Nah, anak-anak sekolah minggu semua, kalian harus tahu hari ini itu adalah hari peringatan Jumat Agung, yaitu peringatan kematian Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa Yesus itu mati? Kenapa Yesus itu mau disalibkan? Bukankah dia Tuhan, Inang? Kenapa Tuhan gak melawan aja? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan dirinya? Tapi sebaliknya Tuhan malah diam, dia dipukul, dia dicambuk, dia disalibkan. Tuhan sama sekali gak melawan. Kenapa? Nah, disinilah kita akan melihat Yesus itu mau disalibkan karena dia mau menebus dosa-dosa kita. Yesus mau menebus dosa-dosa kita semua. Yesus mau menyelamatkan kita. Yesus mau memberikan kita kehidupan yang kekal. Melalui kematiannya, Yesus ingin kita mendapat keselamatan dalam hidup kita. Nah, mengapa harus Yesus disalibkan? Mengapa gak orang tua kita aja ya? Atau misalnya mama kita, atau bapak kita, atau abang kita, atau kakak sekalipun. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka juga adalah orang-orang yang berdosa. Mama kita gak bisa nyelamatin kita, karena mama juga orang yang berdosa. Bapak juga begitu, karena bapak juga orang yang berdosa. Kakak juga begitu, abang juga begitu, dan diri kita juga begitu. Yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hanya Tuhan? Karena Tuhanlah orang yang tidak berdosa. Dia datang ke dunia, dia mau merelakan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan menggantikan nyawa kita, Yesus rela disalibkan.
Itu bukti bahwa Yesus sangat menyayangi kita semua. Jadi anak-anak sekolah minggu itu harus tahu, harus mengerti. Yang pertama, Yesus itu mau disalibkan itu karena dia ingin menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita sendiri. Itu sebabnya Yesus rela, dia mau disalibkan, dicaci, dimaki, bahkan memberikan nyawanya. Tadi sangat jelas dalam Alkitab tadi. Lalu dia pun menyerahkan nyawanya. Tidak dengan paksaan, tapi dengan kasihnya. Ada seorang raja yang sangat berkuasa. Raja yang sangat bijaksana. Dan dia raja penyayang dan juga jujur. Nah, raja ini mengumpulkan semua masyarakatnya. Dan dia berpesan kepada seluruh masyarakat. Dia bilang begini, kepada seluruh masyarakat yang saya kasihi, saya ingin mengajak kita semua, bagi siapa yang panen pada saat-saat ini, siapapun dia dan apapun hasil panennya, kalian tahu kan apa arti panen? Misalnya kalau kita menanam padi, nah itu padinya sudah siap untuk dituai, ya. Nah, misalnya kalau kita menanam buah-buahan, nah pohonnya sudah berbuah, tinggal mengambil hasilnya begitu kan? Nah, semua hasil dari tanaman kita, marilah kita kumpulkan ke dalam gudang. Supaya pada saat nanti terjadi kelaparan, kita tidak ada yang kelaparan. Karena kita akan kumpul semua bahan-bahan makanan kita, buah-buahan kita, dan semua yang ada yang kita tanam, kita simpan hasilnya di dalam gudang. Nah, lalu semua masyarakat menyimpan hasil tanamannya di dalam gudang tersebut. Dia menyuruh beberapa orang untuk menjaga, supaya jangan ada yang mencuri. Dan raja berpesan, siapa yang mencuri, dia akan kita hukum dengan hukuman cambuk sebanyak 50 kali. Wow, sakit kan? Nah, pada suatu hari kemudian, sang penjaga melapor, maaf raja, ada yang mencuri bahan makanan kita. Mendengar hal itu, raja pun sangat marah. Raja bilang, bawa ke sini orang yang mencuri bahan-bahan makanan kita. Apakah dia tidak tahu? Kita menyimpan makanan itu bersama-sama untuk kita makan bersama. Bukan untuk kepentingan sendiri. Nah, lalu sang penjaga pun dengan terpaksa dia katakan, maaf raja, kami tidak berani memberitahu siapa pencurinya. Raja marah, mengapa tidak berani? Cepat katakan dan bawa ke sini. Nah, tahu nggak adik-adik siapa pencurinya? Ternyata yang mencuri itu adalah anak rajanya sendiri. Waduh, bagaimana ini? Nah, lalu raja menyuruh, baiklah para penjaga, bawalah anakku itu ke depan sini, ke hadapanku, dan aku akan mengatakan hukumannya di depan semua masyarakat dan di depan semua orang. Lalu sang anak datang, dibawa oleh penjaga. Dia bilang, ayah, maafkan aku, begitu. Lalu sang ayah berkata, kepada semua masyarakatku yang saya kasihi, yang saya sayangi, seperti yang sudah saya katakan, makanan yang dalam gudang itu bukan untuk satu orang, tapi itu adalah makanan kita bersama. Dan tidak boleh ada yang mencuri, karena itu adalah milik kita bersama. Lalu, sesuai dengan apa yang saya katakan, maka
anak ini akan dihukum cambuk sebanyak 50 kali. Lalu sang anak menangis, "Ayah, tolong aku. Kamu kan raja. Mengapa kamu biarkan aku dicambuk? Ayah, tolong aku." Melihat tangisan sang anak, lalu ayahnya berkata, "Berhenti para penjaga," katanya. "Berhenti." Lalu sang raja membuka jubah kerajaannya, baju kerajaannya itu dia buka, lalu dia katakan, "Wahai para penjagaku, jangan cambuk anak itu. Biarkanlah aku yang mengganti hukumannya." Lalu adik-adik tahu, sang raja dicambuk sebanyak 50 kali sesuai dengan hukum yang berlaku. Adik-adik sekolah minggu, seperti itulah Tuhan kita. Yang berdosa itu, yang bersalah itu, yang jahat itu adalah kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita tersiksa. Tuhan tidak ingin kita menderita. Tuhan tidak ingin kita tersakiti. Lalu dia datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dia rela disalibkan. Dia menggantikan kita. Dia menggantikan hukuman kita. Dia menebus dosa-dosa kita dengan memberikan nyawanya untuk kita. Inilah yang kita rayakan, yang kita peringati, yang kita syukuri, yaitu besar kasih Allah, besar kasih Yesus, besar anugerahnya untuk kita semua. Hari ini, dengan memperingati Yesus disalibkan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar sangat menyayangi kita semua. Tuhan Yesus benar-benar sangat mengasihi kita semua, termasuk semua anak-anak sekolah minggu. Kita berharga di mata Tuhan. Kita semua disayang sama Tuhan. Itu sebabnya Yesus mau rela memberikan nyawanya. Dia tidak melawan, tapi dia ikhlas memberikan nyawanya, dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus sendiri sudah mau menghapus dosa kita, apakah kita masih mau berbuat dosa lagi? Tentu jangan ya, tidak boleh ya. Kita harus belajar dan mau untuk tidak lagi berbuat dosa, untuk tidak lagi mau tunduk kepada dosa. Karena apa? Karena Tuhan sangat tidak suka kita itu mau hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan mau kita hidup di jalannya. Kita hidup menurut firman-Nya. Kita hidup di dalam Tuhan. Supaya kita hidup dalam terang dan supaya kita bisa menerima berkat, anugerah, kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya. Masih tahu kan? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan. Selamat Jumat Agung buat anak-anak kami semua, khususnya sekolah minggu HKBP Citra Raya. Syukuri berkat Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena Dia mau mati demi menebus dosa kita. Kematiannya menunjukkan bahwa kita itu, kamu, saya, kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Dan kematian Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bahwa Dia sangat menyayangi kita. Tuhan tidak mau kita mati karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan mau menebus dosa kita itu dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Supaya apa?
supaya kita beroleh keselamatan, selamat dari hukuman dosa yang jatuh kepada kita. Nah, mari semuanya, dengan perayaan Jumat Agung ini, kita semakin dekat kiranya kepada Tuhan. Semakin tahu bersyukur, semakin tahu dan mau untuk berbuat yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami benar-benar bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, di mana Tuhan rela mati di kayu salib. Di situ kami melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan sangat menyayangi kami. Tuhan tidak mau kami mati dihukum karena dosa dan kesalahan kami. Sehingga Kau mau rela mati disalibkan untuk menggantikan kami yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ajarilah kami. Biarlah melalui kebaikan Tuhan, kerelaan Tuhan mati di kayu salib, kami semua anak-anak sekolah minggu belajar semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk mau melakukan yang baik, menjauhkan dosa dalam hidup kami, agar Tuhan senang melihat kami anak-anak sekolah minggu bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Berkati juga orang tua dari anak-anak kami ini Tuhan. Orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Berikan kesehatan Tuhan. Berikan panjang umur, kekuatan dan rezeki. Agar orang tua mereka dapat bekerja dengan baik. Membiayai, mengajari, menuntun. Dan mencukupi kebutuhan anak-anak kami semua. Anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka selalu bersuka cita dalam Tuhan. Kalau ada dari antara anak-anak sekolah minggu yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka dari sakitnya. Supaya di hari Minggu yang akan datang, anak-anak sekolah minggu bisa beribadah dengan baik dan bersuka cita memuji Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau membuat persembahan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, yaitu dengan cara scan QR yang akan ditampilkan pada layar, atau adik-adik bisa mengumpulkan melalui virtual center masing-masing. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil angkat pujian sungguh berbangga Bapa. Yesus, atas segala pengorbananmu.
tangan tutup matanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga diriku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, dari sekolah minggu, demikian ibadah Jumat Agung kita hari ini. Jangan lupa tonton ibadah perayaan Paskah kita pada tanggal 17 April 2022. Nah, supaya hari-hari tidak ketinggalan info baru tentang kami Pecita Layar, jangan lupa ya subscribe channel YouTube kami Pecita Layar.